tempat bagaimana sekarang kaum Yahudi Yaman Ba'alwi itu mengalami kejatuhannya sebenarnya berawal dari tempat ini, dari rumah ini. Itu mohon saya memberikan sedikit informasi. Karena diawali ketika putranya Kiai Nur Hasan bin Bosi bin Nur Hasan Sidodiri, rumah yang dia tempati ini mau besanan dengan seorang Pak Alwi dari Madura bermarga Al-Jubri. Ternyata kemudian keluarga tersebut dari bapak maupun calon lainnya mendapatkan teror agar dibatalkan dengan alasan nasab Sidodiri itu munkotek, nasab Sidodiri itu terputus atau fiktif, di mana alasannya saya Asror cucu dari Bapak Sulaiman itu dianggap tidak ada tokoh fiktif semacam itu. Sehingga dengan segala macam intimidasi atau segala macam cara, akhirnya bapaknya itu si Al-Jubri itu membatalkan perjodohannya dan itu disorting. Jadi si pemesan supaya batal ini minta disorting, jadi ya. Dan akhirnya semua tahu lah siapa yang menekan si bapaknya Al-Jubri calon mempelai itu supaya dibatalkan, tahu semua lah. Orang Pasuruan sih. Orang Pasuruan tahu lah. Akhirnya dibatalkan. Kemudian setelah mengalami pembinaan seperti itu, ini pembinaan bagi bukan hanya Mas Hasan pribadi, bukan hanya si calon mempelai, tapi pembinaan kepada seluruh nasab keluarga Sidodiri. Akhirnya keluarga Sidodiri yang diwakili oleh Kiai Nawawijaya juga, terus Kiai Fuad Nur Hasan, sekarang pengasuh pucuk pimpinan tertinggi Polres Sidodiri sekarang Kiai Fuad Nur Hasan, dan juga Mas Nur Hasan, keponakannya Kiai Fuad, yaitu Mas Nur Hasan bin Bosi bin Nur Hasan ini melakukan isbat internasional untuk membuktikan kesayitannya. Ya, siapa yang tidak marah nasabahnya dianggap hina atau dianggap palsu atau abal-abal. Ketika melakukan isbat internasional itu menggunakan nasab versi Ba'alwi, artinya Basaiban, Basaid Sulaiman, Basaiban Ba'alwi kan begitu. Tidak ada jawaban, hampa, lama tidak ada jawaban dari narkoba internasional. Kemudian akhirnya menggunakan manuskrip lokal, manuskrip kuno, manuskrip sepuh, yaitu manuskrip dari Podokaton dan juga manuskrip dari Manjangan. Bunyinya sama, bahwa Said Sulaiman adalah putra dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatani yang merupakan menantu dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sendiri Syarif Hidayatullah ini Al-Musawwir Al-Husaini. Jadi Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati kedua, yang ketiganya adalah Sayyidina Abdul Qadir ini yang menjadi menantunya. Ketika mengajukan isbat melalui jalur sesuai dengan manuskrip sepuh itu, lah kok nyambung dan klop dan diakui baik bukan saja oleh keluarga Sunan Gunung Jati yang ada di Banten Cirebon, juga ternyata klop dengan apa yang ada tertulis di narkoba internasional. Akhirnya nasab Sidodiri sekarang telah sohe, telah diakui sebagai bagian dari keluarga besar Saadatul Asroh internasional. Begitu sini tahu bahwa Sidodiri telah diakui oleh keluarga besar Sayyid seluruh dunia, kebingungan itu si mantan calon besan itu. Saya tahu sendiri, punya Mas Nur Hasan itu ditelepon sehari itu lebih dari 30 kali, tidak diangkat, berhari-hari ingin disambung lagi besanannya, dan sini sudah merasa terhina, anaknya ganteng, Sanjir, ya kan, anaknya Kiai besar dari terah besar, pondok pesantren sepuh dan besar, salah satu yang terbesar dan paling sepuh di Nusantara. Ya, no, zamannya. Alhamdulillah sekarang sudah menikah dan dapat yang jauh lebih pantas, Allah juga sakit Nusantara, keluarga besar Allah bisa dapat gantinya macam itu. Nah, dari polemik inilah kemudian berkembang menjadi kesadaran membentuk narkoba Aulia Islam, narkoba
pencatat nasab Wali Songo, keluarga Wali Songo. Lalu berkembang lagi masuk ke seluruh kesultanan kerajaan Nusantara. Berkembang lagi kemudian hingga pertemuan di Kesultanan Demak mengumpulkan diwakili 5 kesepuhan keluarga Wali Songo. Waktu itu kalau nggak salah Sohibul Makbaronya, Sohibul Balatnya, keturunan-keturunan yang di dekat makam. Kemudian dari situ berkembang lagi, terbentuklah yang namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabzilillah. Dan kemudian itu deklarasi awalnya di Cilacap Kiai Muhammad Salim telah dibaca. Dan di dalam momentum itu semua akhirnya mensepakati bahwa seperti perjuangan 10 November. Ketika kemudian semua laskar sudah siap tempur, 100.000 pasukan santri dan rakyat Jawa Timur waktu itu, hampir seluruh santri pesantren seluruh tanah Jawa ngumpul di Surabaya untuk menghadapi Inggris, melawan Inggris. Mbak Hasim bilang, tunggu dulu. Ngenteni wong teko buntet namanya Abbas. Nah, santrinya beliau terkenal Sakti Mandraguna, yang terkenal ahli kanuragan, ahli hikmah, yang karomah. Ya alhamdulillah akhirnya terpilih, disepakati bahwa panglima tertinggi pimpinan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah Gus Abbas dari Buntet. Ini seperti pengulangan sejarah, saudara. Nah alhamdulillah kemudian terjadi dinamika yang sekarang di Jawa Tengah saja 20 lebih PBI yang sudah yang siap deklarasi 25 Jawa Tengah. Jawa Timur sudah terbentuk semua kepengurusan, tinggal